seniman, khususnya untuk para perupa lah. Ini ada hal yang positif di sini nih, karena seniman ini kan berkarya biasanya tempat yang agak spesial lah, semacam di studio misalnya. Nah, ini saya tepat kemarin, artinya ini siapapun para perupa yang menghabiskan waktu, karena COVID ini termasuk terakhir ini kita ada lockdown ya. Artinya lockdown kita untuk keluar itu agak dibatasi, sehingga kita untuk berkarya itu lebih bagus. Jadi waktu spesial sebetulnya. Nah, termasuk saya sendiri juga. Saya sendiri juga banyak sekali menghabiskan waktu selama COVID ini di ruang kerja di studio. Jadi berproduksi, melahirkan karya-karya baru. Dan alhamdulillah menghasilkan beberapa karya yang ukuran besar. Dengan kondisi ini tentunya kita didukung oleh teknologi, jadi sosial media yang kemudian disebut dengan pameran virtual misalkan. Nah, bukan kita saja. Nah, ini di belahan dunia manapun ini berlaku ya, pameran virtual. Dan ini juga mendidik sebetulnya, mendidik manusia untuk loncat zaman. Kalau biasanya kita pameran dalam sebuah gedung dengan kondisi begini ini, ya, termanfaatkan media sosial, sehingga pameran virtual ini betul-betul dijelajahi, dilakukan, dan harus dipahami betul oleh setiap, termasuk para pelaku seni sendiri pun. Nah, kemudian juga kepada pemerintah, dinas kebudayaan misalnya, ini sebuah respon pada para seniman, sehingga acara ini saya lihat cukup bagus dan sukses. Ada juga spesial ini, namun galeri kita nggak tergolong besar, tapi begini persiapan kerja dari panitia, karena beberapa malam yang lalu saya juga kemari, bisa lihat panitia ini kerja sangat bertanggung jawab. Nah, ini perlu kita berikan apresiasi. Nah, untuk selanjutnya, ini sebetulnya harus menjadi agenda tetap untuk seni rupa, seni lukis. Karena kita tahu apa? Aceh kita ini secara nasional juga tampil beberapa tokoh besar dalam seni lukis. Misal kita lihat almarhum Ria Zahar, itu tokoh abstrak Indonesia yang kemudian dia domisili di Yogyakarta dan akhir hayat juga di Yogyakarta. Yang kedua, misal kita lihat ada Pak Profesor Radit Virus, itu tokoh besar untuk seni lukis, grafis, kalau lukis khusus kaligrafi, dia tokoh besar. Artinya termasuk dia seorang tokoh awal yang menghidupkan kaligrafi kontemporer Indonesia, cukup disegani. Nah, kemudian muncul yang muda-muda lainnya, misal sekarang. Nah, Aceh kita potensi sekali. Dalam bukti bisa kita lihat, misal dalam ruangan ini karya-karya yang tampil hasil dari seleksi panitia. Ini kelas karyanya kan nggak kelas amatir lagi nih. Dan kalau tanpa acara begini nih, ini kan menjadi tawar juga kita. Ada sesuatu ini perlu dipublish lah. Publish seni lukis lewat pameran. Jadi kita harapkan apakah pemerintah daerah atau nasional, barangkali Kemendikbud, ini kita juga mengharapkan ya sedikit perhatian agar acara semacam ini menjadi kontinu, terus menerus. Jadi sehingga eksistensi daripada pelukis kita ini bersemangat tinggi, mereka akan berkarya terus. Tapi tanpa ada iming-iming misalnya, tanpa ada kegiatan, ini barangkali seniman juga akan sedikit dingin dalam berkarya. Jadi untuk penggalian mereka melahirkan karya-karya baru, ini kan susah diharapkan. Sementara karya ini harus digali terus, kemudian bagaimana melahirkan sesuatu yang baru terus. Jadi dunia ini berputar. Ya, sempat seni rupa kita ini berhenti, sementara dunia berputar terus. Harapan saya begitu.
saja, karena memang sedang COVID yang nggak bisa mungkin pakai pengunjung, kita kan harus pakai aturan protokol kesehatan. Jadi selama pandemi ini ya kita harus ikut aturan pemerintah, jangan kita buat aturan kita sendiri. Jadi kalau pameran begini pun saya rasa sudah bagus, dan ini juga yang pertama kali saya pikir kita harus mendukung ya terus untuk acara-acara seperti ini. Sebelum saya cerita tentang karya yang bertema pandemi ini, saya sebenarnya berupa seni patung. Tapi dikarenakan kondisi untuk tidak menghilangkan momen yang saya rasa cukup bersejarah ini, di mana pandemi ini sempat mengobrak-abrik seluruh kehidupan. Jadi supaya saya tidak merasa ketinggalan untuk mengangkat momen ini, saya membuat sebuah karya lukisan yang bertema emas atau masker, di mana masker ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan di kondisi pandemi COVID ini. Jadi dengan keadaan COVID ini, saya rasa segala sesuatu kegiatan pun, apapun kegiatan, tetap harus dilakukan melalui proses protokol kesehatan. Jadi dengan acara virtual ini saya rasa sudah cukup menarik, karena kita masih dapat melakukan kegiatan pameran di dalam keadaan yang sangat sulit. Yang mulia, selamat malam, bersama saya Idrus bin Harun. Selama pandemi COVID-19 ini, ya sebagai pekarya, saya tetap berkarya dan selalu berkarya, karena tanpa berkarya kita akan dikaryakan oleh orang lain. Sebagai seniman grafis dan menjual ke publik, itu sangat terasa di COVID-19 ini, daya beli menurun. Itu yang saya rasakan pribadi, dan ternyata itu terjadi hampir di semua lini kesenian. Orang yang menjual karyanya nyaris tidak berkutik di hadapan COVID-19. Kita akan beradaptasi dengan situasi apapun. Tapi yang jelas bagi seorang seniman, misalnya seperti yang dilakukan pameran ini luar biasa, tetap berlanjut. Walaupun kita tahu semangat membuat pameran, membuat eksebisi, itu berlangsung bukan hanya di kita di Aceh, tapi di seluruh dunia. Aku rasa orang membuat webinar misalnya, semua dilakukan walaupun dalam masa-masa sulit seperti ini kita tidak bisa berinteraksi secara fisik.
dengan acara virtual seperti ini, kita bersyukur bahwa aktivitas kita masih bisa dinikmati oleh orang lain. Walaupun sesungguhnya kurang enak ya, semestinya kalau pameran kita kan bisa bertemu dengan masyarakat, kita bertemu dengan teman-teman, kita sharing, kemudian kita juga bisa melihat hasil karya yang langsung gitu. Tapi dengan begini pun salah satu pengobatan rindu kita.